Ada yang berprasangka ini cuma konspirasi politik ya COVID, padahal memang ini nyata. Pak Sandi ini selaku apa di BPBD? Sebagai koordinator relawan. Koordinator relawan juga ya? Dan di dalam tugasnya, di antara tugas koordinator relawan ada juga operasional pemakaman. Apa saja nih keseharian yang dilakukan ketika ada pasien COVID yang sudah meninggal nih? Apa nih yang dilakukan nih? Kita selalu monitor ya, monitor juga. Saya selalu berhubungan sama Pak Ipandi yang bagian pemimpin untuk tim pemulasaran. Tiap hari kita harus saling koordinasi, ini pasien dalam keadaan kritis apa tidaknya. Kalaupun ada di kabar, nanti ya saya harus mempersiapkan anggota, nanti kita lihat yang meninggal itu domisilinya di mana. Ya kan? Selagi kita masih bisa mampu sih, tergantung kita ada namanya, saya bukan namanya negosiasi ya, tapi kita berdiskusi. Diskusi dengan keluarga almarhum atau almarhumah, ya maunya di mana di pemakaman. Memang ada rujukan kita, yang ada kami memang sudah ditetapkan pemerintah, tapi kita juga siap dimanapun, atau misalnya kayak beberapa hari yang lalu kita siap bisa di Sebulu, warga domisili Sebulu ya kita makamkan di sana gitu. Selama berkoordinasi dengan keluarga pasien, kemudian mungkin di pemangku wilayahnya, ada kendala apa nih selama ini? Selama ini ya baik aja kita koordinasi, kalau misalnya kami dapat kabar, langsung kita hubungin kepada pemangku wilayah, kepala desa dan atau lurahnya, bahwa ada warganya meninggal, ya kami harap bisa berkoordinasi kepada warga yang bersangkutan apabila keluarganya masih ada di tempat domisili di rumah, yang untuk menentukan tetap titik lokasi mana kita mau makamkan. Sebenarnya bagaimana sih prosedur pemakaman itu sendiri di pasien itu sudah sampai di pemakaman? Mungkin ada aturan tertentu yang memang menjadi ketentuan dari undang-undang. Tentang pemakaman kita juga sesuai dengan surat edaran gugus tugas dari nasional, itu ada tata caranya dari pemulasaran. Kita nanti protokol COVID itu, pemakaman COVID itu ada terbagi pemulasaran jenazah yang dilakukan tim Pak Ipandi. Itu juga memandikan, mengapankan, menyolatkan sesuai dengan syariatnya. Di dalam kami juga ada namanya pemakaman dan pemakaman. Itu juga sesuai dengan Fatwa MUI yang sesuai nomor 8 tahun 2020, kalau saya nggak ingat. Ada standarnya. Terakhir kita biasanya dihitung waktu beberapa jam setelah jenazah itu dipulsarkan, setelah pulsar itu dimasukkan ke dalam peti mati. Nah, baru di kita sudah mulai akan dihitung jamnya. Mulai standar WHO sebenarnya bisa sampai 24 jam, tapi kita upayakan sebelum 24 jam. Kita usahakan minimal 8 jam atau maksimal 8 jam sudah kita makamkan. Karena makin lewat dari 4 jam, itu risiko petugas yang memakamkan dan membawa jenazah juga akan makin berbahaya. Juga sama sebuah prosedur, kita juga berpakaian hazmat. Pakainya itu APD lengkap, yang mungkin sudah diperadakan sama tim Pak Ipandi. Pakaian hazmat kita ya juga standarnya sama lengkap, dari pesil, baju hazmat sendiri, latex glove. Itu kita yang menggunakan bahan-bahan, ada beberapa bahan sih, tergantung ya stok APD yang kita punya. Kalau kedalaman dari lubang pemakaman ini, terus aturan ketentuannya itu ada standarnya nggak? Ya, ada standarnya. Untuk kedalaman sendiri untuk pemakaman itu minimal itu atau maksimal sebenarnya batasan itu kedalamannya 1,5 meter. 1,5 meter. Iya. Panjang sama lebar liang lahatnya atau lubang tempat pemakaman itu tergantung peti jenazah yang akan kita gunakan ya. Kalau kita sini udah kita persiapkan, kita udah tahu ukurannya, jadi 98 untuk lebar petinya, panjangnya 2 meter. Jadi kita kasih jarak lagi ya. Jadi penggalian itu totalnya kita lebarnya itu 1,25 meter, panjangnya 2,25 meter, dan kedalaman harus kita gunakan 1,5 meter. Ada nggak tempat khusus untuk pemakaman di pasien COVID ini yang sudah meninggal? Kalau untuk khusus wilayah Tenggarong dan memang ditunjuk sudah ditetapkan oleh pemerintah dan Satgas, itu ada di TPU di Sidorukun. Sidorukun? Iya. Daerah mana itu Pak Sandi? Arah Bukit Biru. Tapi masih masuk Kelurahan Timbau. Itu jauh dari pemukiman ya? Iya, jauh dan tidaknya sebenarnya
aman sih, mau kita makamkan di TPU umum juga kita nggak masalah. Oh, Karena kita boleh sebenarnya. boleh ya, kita sudah dipulsarkan juga sesuai dengan standar Kemenkes, Fatwa MUI, itu juga sudah aman bagi lingkungan sekitarnya. Memang ada jarak tertentu yang minimal 50 meter ada dari jarak sumber air. Kalau di TPU ya semuanya sudah, makanya kita melakukan pemakaman secara protokol COVID itu juga untuk tidak hanya untuk mengamankan dari anggota dan petugas kita, dan juga itu mengamankan juga untuk warga di sekitarnya. 50 meter dari sumber air nih maksudnya gimana nih? Jarak terakhir, maksudnya dari pinggiran sungai. Oh, seperti itu. Iya. Jadi memang ada ketentuan yang memang tidak boleh terlalu dekat karena mungkin air bisa dikonsumsi oleh masyarakat atau gimana ya? Standar yang digunakan WHO itu kan menjaga apabila sudah terburai jenazahnya, tapi dengan protokol COVID juga dalam hitungan jam kita itu virus sendiri, COVID sendiri itu sudah habis gitu. Sudah mati ya? Sudah karena mati. Inangnya sendiri udah nggak Ya, mati, inangnya sudah mati. Kita mencegah jangan sampai di atas 2 jam jenazah itu kan pasti akan mengeluarkan lewat mulut, hidung, lubang-lubang hidung, dan pori-pori kan bisa keluar. Makanya protokol pemakaman, pemulsaran pun juga dibungkus setelah dikapankan, dimandikan, ya dibungkus dengan kain yang plastik yang rapat yang sudah berapa kali diinspeksi. Itu kondisi petinya tertutup rapat ya? Ya, tertutup rapat. Udah dikapanin, kita sesuai dengan syariat. Kalau yang muslim kita sholat, kita mandikan, kita kapanin, ya nanti kita dibungkus lagi itu plastik, melapisin lagi. Setelah itu baru ditutup rapat sama peti, itu juga kita baut lagi dan kita lem sepanjang area penutup petinya. Selama ini ada kendala nggak dalam proses pemakaman? Mungkin dari pihak keluarga, mungkin dari warga sendiri, ada nggak? Ada yang masalah penolakan, entah itu juga dari masyarakat, Iya. termasuk juga mungkin ada beberapa aparat gitu lah. Mungkin mereka kurang paham bahwa ketika kita melakukan pemakam secara protokol COVID, pasien yang terkonfirmasi positif COVID itu meninggal, itu juga menjaga semuanya, petugas maupun dari masyarakat. Banyak ada beberapa ya halangan, kami juga harus mengejar berhitung dengan waktu ya, lama bernegosiasi dengan masyarakat, mengedukasi masyarakat. Ya. Bahkan juga arahnya ada sampai ke unsur SARA gitu, SARA maksudnya Iya. agama dan segala macam. Itu yang kami sayangkan, ya mudah-mudahan masyarakat bisa diedukasi dengan baik, pengetahuannya. Ini kita ini tidak memandang suku, agama, ya kita pandanglah dia sebagai manusia yang utuh. Dalam prosedur ini ada pengamanan nggak dari mungkin pihak pengamanan yang turut serta atau siapa aja yang terlibat nih? Pemakaman selalu kita gunakan, saya berhitung dengan lihat situasi. Iya. Situasi ketika terjadi ada geliat-geliat atau memang mengganggu keamanan, kita akan juga melibatkan dari aparat Satpol PP maupun TNI dan Polri gitu. Kalau yang kita anggap aman dan kita lihat situasi di lapangan aman, ya kita petugas tim pemakaman dan tim pemulsaran aja yang akan terlibat. Itu juga kadang kita kan waktunya juga nggak pagi, nggak siang, nggak dini hari, apapun ya kita lalui. Jadi menjaga supaya warga nggak terlalu resah. Jadi kita nggak bikin keramaian juga. Kita juga melibatkan itu, sudah sepakat sama di Satgas, kita akan melihat situasi. Apabila masyarakat menerima, ya sudah. Kita paling melibatkan nanti ada peran anggota Satpol PP yang berpakaian preman. Kalau tidak ada ya memang kita minta pemantauan dari jauh. Iya. Jadi meminimalisir terlalu banyak kerumunan dan tidak membuat orang ini ada apa gitu. Kalau dari pihak keluarga sendiri ada pembatasan nggak? Maksudnya ini sekian orang, jangan sampai terlalu banyak keluarga yang ikut atau seperti apa nih Pak? Ya. Kalau setiap pemakaman kami menyediakan itu 5 yang bisa menghadiri di pemakaman. 5 itu jarak. orang Iya, dan itu juga harus berpakaian dengan APD lengkap, berpakaian lengkap. Yang mau menghadiri kita misalnya dari keluarga atau anak atau siapapun, nanti perwakilan dari keluarga slot kita itu kita batasin 5. Nanti ikut sama-sama langsung diproses pemakamannya. Pernah nggak di malam hari yang kondisi sangat sulit proses pemakamannya, pernah nggak? Semua kami anggap sih tidak ada yang sulit gitu ya, karena kami kerja sama tim. Memang sekarang
kurang tidur aja. Kurang tidur itu. Kurang tidur ya. Pernah kemarin saya hampir pemakaman yang pertama kali itu ya, probable kukar itu, saya hampir 38 jam saya tidak tidur. Itu karena apa itu kok nggak tidur? Ya, apa ya? Pertama kali ya, Ya. itu, dan selesainya juga jam 4 pagi. Jam 4 pagi. Saya mungkin adrenalin masih naik. Saya masih memikirkan nanti ke depannya seperti apa ya. Saya sampai sore nggak bisa tidur, jadi hampir saya itu udah 38 jam. Yang terakhir saya kemarin sama tim itu saya 28 jam. Karena baru misalnya hari ini, siang ini, sore ada, malamnya ada lagi gitu. Memang meskipun timnya akan berganti. Jadi beruntun itu sempat dalam sehari itu berapa kali nih? 2 yang paling banyak kemarin kita hari Senin itu 3. 3 sekaligus. 3 sekaligus. Beda tempat ya. Beda tempat semuanya. Beda tempat semua. Jadi memang benar-benar membutuhkan kesehatan yang pertama, kemudian keseriusan, dan memang harus mengabdi kepada masyarakat atau bangsa ya. Iya. Saya juga selalu mengingatkan sama anggota, saya juga selalu mengontrol sama anggota. Mereka kemana dan kemana, saya harus kontrol juga. Terus istirahat mereka juga saya jaga. Gitu. Jadi saya punya 4 tim, sebenarnya 5. Tim penggali juga ada. Kita juga melibatkan relawan-relawan. Itu juga ada dari adik-adik Pramuka, ada juga dari Tagana. Gitu. Nanti ini kita udah baru melibatkan lagi untuk tim penggali nanti. Dari adik-adik mungkin relawan nanti dari Bela Negara. Oh, jadi juga melibatkan tenaga-tenaga lain yang di luar dari Nakes ya? Iya, betul. Seperti di Kecamatan Kota Bangun, kita udah training berapa kali kemarin, kita ada pemakaman sekitar 3 kali kalau nggak salah. Kita training bagaimana menjalankan pemakaman secara protokol COVID. Ya, alhamdulillah itu juga menggunakan relawan di sana. Itu gabungan dari anak-anak Tagana yang ada di kecamatan, Linmas, dan Trantip di kecamatan, per desa gitu. Sudah kita training, ya alhamdulillah. Mungkin ini saya juga tinggal controlling ketika ada yang meninggal dimakamkan secara protokol COVID. Ya, alhamdulillah mungkin Kota Bangun sudah ready, petugasnya juga, petugas di Samboja juga itu juga udah ready, relawan-relawannya. Bicara relawan, tentunya tidak semua bisa, itu ada seleksi atau semacam orang-orang tertentu yang bisa. Gimana nih Pak Sandi? Untuk relawan itu kita melibatkan ya kepala wilayah, terutama Pak Camat. Kita minta standarnya jangan juga anak-anak yang masih ada orang tuanya. Kalaupun ada orang tua harus ada surat persetujuan dari orang tua gitu ya. Dan kita juga menawarkan kepada mereka, Pak Camat, yang bisa dilibatkan siapa-siapa aja. Nanti biar Pak Camat menyeleksi dengan standar-standarnya. Jangan juga terlalu yang sakit atau apa. Yang penting ya standar dari umur 25 sampai 40 lah itu. Dalam proses pemakaman tentunya ada banyak hal yang dilewati. Tadi bilangnya Pak Sandi menyampaikan 38 jam dan bisa tidur. Apa yang paling bisa diingat dalam proses itu, Pak Sandi? Ini misi kemanusiaan yang harus kita jalankan. Itu yang saya selalu tekankan sama anggota saya. Layanin mereka dengan baik, lakukan sesuai prosedur. Kenapa saya tidak tidur? Saya juga kadang masih kepikiran, ada beberapa merasakan apabila terjadi kayak nanti keluarga saya yang seperti itu, saya seperti apa gitu. Ya itu yang selalu mengganggu. Berharap juga masyarakat Kukar pada umumnya ya patuhlah pada protokol kesehatan. Sebenarnya capek gitu, kita capek, ada rasa mual, muntah ketika udah mendengar yang kritis, apalagi meninggal gitu ya. Banyak sih mas kesannya. Ada yang kemarin terakhir anak kecil sih, umur 5 tahun. Itu yang paling saya sedih, selalu saya teringat ya seumuran anak saya gitu. Saya ngelihat ya selalu kepikiran ketika berhadapan dengan keluarga ketika di pemakaman, ya sedihnya saya juga merasakan gitu. Yang itu yang bikin saya nggak bisa, kadang mau tidur udah capek badan nggak bisa tidur. Di sisi lain, kadang ada masyarakat yang acuh dan tak peduli, bilang kata siapa COVID ada. Di satu sisi Pak Sandi juga melihat langsung bahwa ini memang korban COVID. Apa yang ada di bayangan Pak Sandi? Saya harap juga ya masih mungkin setengah atau saya belum lihat penelitian ya, menganggap ada yang berprasangka ini
cuma konspirasi politik ya COVID, padahal memang ini nyata gitu ya. Yang saya hadapin mungkin masyarakat bisa ngelihat tabel yang meninggal yang berapa. Kita sudah 37 gitu ya. Memang kita masih rendah di bawah 3 kabupaten kota yang lain. Ya ini memang nyata gitu. Dan saya juga mengalami langsung ketika yang bersangkutan almarhum itu kritis, saya udah dikabarin. Ya berharap yang masyarakat patuhin protokol kesehatan, setidaknya jangan terlalu banyak berkumpul, jaga jarak, klaster-klaster, gak hanya dari klaster perkantoran, klaster keluarga, yang mana kita kan yang non klaster ini gitu loh. Pada banyak. Ya kemarin hampir ada satu keluarga itu yang memang ada kemarin juga nakes, keluarga juga ada nakes yang merasa gimana, sedihnya minta ampun itu. Itu yang saya rasakan, anggota saya rasakan. Jadi ada korban nakes juga yang meninggal ya? Keluarganya. Keluarganya. Dan itu beruntun baru berapa hari setelah ibunya meninggal, neneknya lagi meninggal. Dan itu ya saya ngerasakan sedih mereka. Udah itulah. Ya kadang itu yang bikin saya kadang gelisah. Dan juga selama penanganan COVID ini ya hampir jalan 6 bulan, kayak kalau perasaan saya lagi enak, sampai anggota saya itu enak, tahu ya. Kalau ada tanda-tanda, misalnya saya gelisah itu mereka tahu. Gelisah itu pasti ada petanda sesuatu ya, nggak lama paling dapat WA, telepon dari Pak Pandi, Pak persiapan. Ya berarti kita negosiasi, kita tentukan lokasinya seperti apa. Itu selalu ya tiap hari itu. Saya hampir setiap hari. Memaksakan diri saya harus istirahat. Saya juga bukan orang manusia yang super gitu loh. Saya juga manusia yang biasa, yang harus punya keluarga juga, ya harus meluangkan waktu dengan keluarga. Saya harap masyarakat ini memang ada betul penyakit ini, virus ini memang ada gitu loh. Saya harap ya masyarakat patuh. Setidaknya nggak usah jauh sebagai kepala keluarga yang menjaga keluarganya, lindungilah keluarga dulu. Dari hal kecil itu. Ada nggak kemarahan terhadap diri sendiri ya tentang kondisi ini, kemudian melihat masyarakat yang kurang patuh, kemudian saya harus berbuat begini, melakukan ini. Ada nggak kemarahan itu? Rasa marah ada. Cuma saya mengungkapkannya ya lewat ekspresi ya. Kadang-kadang saya minta anggota, kemarin ketika mereka punya akun dan segala macam, menayangkan prosesi pemakaman protokol COVID, saya bilang jangan cuma menayangkan video atau foto, tapi sampaikanlah pesan-pesan kepada masyarakat. COVID-19 ini memang betul adanya, sampaikan pesan protokol kesehatan. Saya berharap ya masyarakat akan patuh. Jadi memang beragam ya perasaan yang berkecamuk di dalam diri kita. Tapi mau nggak mau kita juga harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Apa nih kesan pesan buat masyarakat supaya COVID ini juga bisa ditekan dan bahkan bisa hilang? Musuh terbesar kita itu tentang penanganan COVID adalah perilaku diri kita sendiri, Mas. Perilaku dan pola pikir kita. Selama kita masih acuh dan menganggap COVID itu tidak ada, itu yang mungkin salah besar, yang mungkin memperpanjang umurnya COVID di muka dunia ini. Negara lain karena patuh sudah bisa menjalankan adaptasi kebiasaan baru dengan hidup berdampingan dengan COVID. Kita juga menerapkan adaptasi kebiasaan baru, cuma sekarang ada yang banyak salah pengertian. Sudah nggak ada apa-apa, udah kurang. Nanti ada vaksinnya. Ya, saya berharap COVID ini sama seperti virus-virus yang lain, semacam flu. Cuma dia akan menyerang ke dalam badan kita, apalagi badan kita itu ada penyakit penyerta. Saya harap ya masyarakat patuh dan taat kepada protokol kesehatan. Pakailah masker, hindari kerumunan. Saya berharap kalaupun ada keperluan keluar, ya seperlunya aja. Ya lebih baik kita di rumah aja. Kalaupun kita memang perlu refreshing atau keluar, ya tetap menjalankan protokol kesehatan. Ada banyak saya lihat ya, ada yang liburan, cuma kadang saya sering negur teman saya, itu kok foto kumpul-kumpul kok rapat nggak pakai masker ya, saya bilang. COVID ini tidak akan hilang kalau tidak bersama-sama kita yang melawan. Maksudnya dalam artian bersama-sama ini ya kita yang patuh terhadap protokol kesehatan semuanya.
Baik, terima kasih nih Pak Sandi pencerahannya dan cerita-cerita kesehariannya dalam proses pemakaman korban COVID-19. Tentunya bukan hal yang mudah buat kita, pekerjaan yang mungkin tidak semua orang sukain atau mau nggak mau kita juga harus melakukannya. Terima kasih Pak Sandi. Kutai Kartanegara Bergerak searah melawan corona.